Hai, semangat bagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Jabar Gopar di sini. Belajar bareng Paman Gopar. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main gending, pemainnya dilempar. Aduh, kejam sekali. Ketemu maning dengan Paman Gopar. Hari ini kita akan melanjutkan seri membangun layanan mandiri KBM berbasis TIK ya, atau sebenarnya kita membuat infrastruktur sarana prasarana utamanya data serversnya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau berbasis IT. Hanya saja memang ini didesain untuk sekolah-sekolah yang koneksi internetnya terbatas gitu. Kenapa waktu instalasi kok masih menggunakan koneksi internet? Bukannya di sekolahan internetnya terbatas? Ya betul. Memang pada proses instalasi masih membutuhkan koneksi internet dan itu pun sebenarnya yang dibutuhkan adalah tidak terlalu besar sehingga ibaratnya dengan kuota seluler pun masih bisa teratasi. Nanti setelah selesai, koneksi internet bisa lebih jarang atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Baik, untuk kali ini kita akan meneruskan proses membangun servernya. Dalam hal ini adalah kita akan mencoba mengcloning virtual machine yang sudah dibuat kemarin. Kemudian memasang server-server untuk Lamstax dan beberapa CMS untuk menunjang KBM. Nah, kita mulai saja bagaimana mengcloning virtual machine. Dengan adanya cloning ini, kita tidak perlu lagi melakukan proses instalasi yang lumayan lama dan butuh koneksi internet. Ya. Setidaknya akan lebih baik kalau ada koneksi internet. Jadi dengan cloning proses instalasinya dan koneksinya bisa dihemat ya, bisa di bypass. Baik, langsung saja. Di sini kita sudah punya virtual machine dengan virtual ID 100 ya, kemudian ya VM ID-nya 100, nama VM-nya adalah web service ya. Bagaimana melakukan cloningnya? Nah, lakukan aja klik kanan di sini, kemudian kita pilih clone. Nah, selanjutnya tinggal kita isi VM ID-nya, udah langsung otomatis nambah 101. Kita kasih nama, misalnya adalah DNS ya. Misalnya DNS, resource-nya kita coba buka, kita kosongkan saja. Total storage-nya ya kita samakan ya, otomatis sama. Nah, tinggal klik clone lalu tunggu prosesnya selesai. Bisa dilihat di sini dia berputar-putar, muncul dengan ikon VM 101 ya. Setelah beberapa lama virtual mesinnya sudah selesai di cloning. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah bahwa dia masih memiliki kesamaan identitas dengan mesin sebelumnya. Di antaranya adalah nama host dan IP address. Nah, ini perlu kita ganti supaya nanti ketika semuanya berjalan tidak ada konflik. Kita perlu kita jalankan terlebih dahulu virtual machine DNS-nya. Klik start. Ya, pada jendela konsolnya kita akan melihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita login dengan user yang sudah dibuat, yaitu IT-main dengan password yang masih sama juga.
Ya, selanjutnya kita akan terlebih dahulu mengganti nama hostname-nya. Oh, sorry. Kita ganti dulu IP address-nya. Caranya sama seperti yang pada video sebelumnya, kita mengedit file konfigurasinya. Sebelumnya masuk menjadi root dulu dengan perintah ya, sudo masukkan passwordnya. Kita udah menjadi user root. Selanjutnya tinggal kita edit filenya nano spasi /etc, kemudian di netplan ya, kita tekan tab saja untuk mendapatkan file konfigurasinya, press enter. Nah, di sini kita tinggal mengganti IP-nya. Di sini IP-nya masih 5611 sama dengan mesin sebelumnya, kita ganti misalnya menjadi 12. Oke, udah cukup sampai di sini. Kita simpan dengan Ctrl O, kemudian keluar dengan Ctrl X. Ya, langkah selanjutnya kita akan mengganti nama hostnya. Ya, untuk mengganti nama host, kita mengedit file namanya hostname nano spasi /etc hostname. Ya, namanya masih server 1. Kita ubah misalkan menjadi sebagai nama, yaitu bubur merah. Simpan dengan Ctrl O, keluar dengan Ctrl X. Ya, selanjutnya kita bisa reboot atau nyalakan ulang. Baik, sekarang ini saya sudah memiliki 3 buah virtual mesin. 2 diantaranya adalah hasil cloning dari virtual mesin pertama. Dan kita lihat di sekarang ini virtual mesin yang tengah berjalan adalah virtual mesin dengan VMID 102 dengan nama CMS. Ya, virtual mesin ini memang akan digunakan untuk mengelola CMS, Content Management System. Di antaranya adalah WordPress untuk belajar menulis terutama untuk para siswa. Yang kedua nanti ada Moodle. Ya, ini untuk e-learning, untuk sistem e-learningnya, mengendalikan proses belajar mengajarnya. Kemudian nanti ada MediaWiki atau mungkin juga DokuWiki. Nah, masalah ini untuk dokumentasi bahan-bahan ajar. Ya. Misalkan ya literasi untuk pelajaran. Ya, sebagai pengganti buku teks ataupun pengganti LKS. Dan yang terakhir nanti ada Slims ya, untuk mengelola perpustakaan. Ya, namun untuk edisi kali ini kita hanya akan membahas bagaimana instalasi dan mungkin sedikit konfigurasi. Untuk bagaimana menggunakan akan dibahas di seri selanjutnya. Untuk kebutuhan instalasi semua CMS atau Content Management System, maka software yang dibutuhkan atau server yang dibutuhkan adalah server web dan server database. Kalau pengguna Windows pasti sudah paham atau sudah familiar dengan software namanya XAMPP. Ya, XAMPP. X Apache, MySQL, dan PHP juga phpMyAdmin. Nah, kalau di Linux sistem yang saya pakai juga ada istilah LAMP. Ya. Linux Apache, MySQL atau MariaDB, dan PHP atau PHP. Nah, untuk menginstal software tersebut saya akan melakukannya dari laptop saya. Baik, saya sudah membuka terminal di sini. Saya akan melakukan dulu koneksi ke server melalui SSH.
Untuk pengguna Windows, Anda bisa menggunakan program namanya PuTTY. Ya. Ya, virtual machine dengan ID 102 atau virtual machine CMS, saya beri IP 13. Baik, nah langkah pertama untuk instalasi server web dan server database yang sangat ditekankan pertama adalah update dan upgrade. Ya, ini walaupun Ubuntu 20.04 masih baru ya, dirilis bulan April, tapi ternyata sudah ada paket-paket yang bisa di-upgrade. Ya, betapa cepat sekali ya perkembangan atau pengembangan sistem operasi Linux. Nah, saya sendiri bukan pengguna Ubuntu, melainkan pengguna Debian. Nah, di Linux Debian juga sama. Update dan upgrade-nya sekarang ini lebih cepat, lebih sering rilis. Ya, langkah selanjutnya adalah instalasi web server. Dalam hal ini adalah Apache 2. Ya. Keretanya seperti ini. Ya, untuk contekan nanti saya sertakan di linknya di deskripsi. Setelah selesai instalasi, kita coba untuk melihat statusnya apakah sudah aktif atau belum. Ya, di sini tertera aktif atau running. Ya, kemudian supaya dia otomatis aktif pada saat booting, ya, kemudian untuk mengetahui apakah servernya sudah bekerja, kita tes melalui browser, kita buka IP-nya. Hasilnya seperti ini, hanya muncul Apache 2 Ubuntu default page. Dengan munculnya halaman seperti ini berarti web server sudah berhasil terinstalasi. Kita lanjut ke proses berikutnya. Selanjutnya, kita akan memasang atau menginstalasi server database. Ya, dalam hal ini kita akan menggunakan MariaDB. Ya. MariaDB itu sebenarnya agak beda dengan MySQL. Beritanya seperti ini. Ya, proses instalasi selesai. Lanjut dengan memeriksa statusnya. Systemctl spasi status spasi MariaDB. Nah, lagi-lagi aktif dan running. Berikut kita lanjutkan dengan melakukan sedikit konfigurasi. Intinya di sini adalah memberikan password untuk user root. Biasanya kalau Anda menggunakan phpMyAdmin ya, atau menggunakan SAMS ya, itu kan usernya adalah root, passwordnya masih kosong. Nah, itu adalah contoh penggunaan sistem yang berbahaya ya, karena bisa dipakai oleh siapapun ya. Satu user rame-rame ya. Oke. Kita beri password untuk user root dengan perintah seperti berikut. Bersihkan dulu layarnya.
Ya, MySQL underscore secure underscore installation. Ya, current password belum ada, kita enter saja. Kemudian apakah akan set root password? Kita pilih iya, ya, atau langsung enter juga nggak apa-apa. Kita masukkan passwordnya, kita samakan dengan password-password yang lain. Ya, kita ulangi passwordnya. Oh, not match. Yang lainnya ada enter saja. Nah, untuk ngetes apakah database-nya sudah bisa kita pakai, ya, kita beri perintah sudo mysql main u root. Ya, sudah bisa masuk ke konsol database. Nah, setelah kita tes, kita bisa masuk ke database, lanjut ke proses selanjutnya yaitu menginstalasi PHP, ya, script PHP atau program PHP. Ini adalah script server side yang memungkinkan untuk membuat website yang dinamis karena bisa terintegrasi dengan database. Perintahnya agak panjang, itu sebabnya saya sebelumnya sudah menyiapkan contekan. Ya, selanjutnya kita perlu mengintegrasikan atau mengaktifkan modul PHP di web server Apache. Di kanan paste. Oh, already enabled. Memang di Ubuntu 20.24 berarti memang sudah otomatis terintegrasi. Oke, terus kita coba membuat script tesnya apakah web servernya sudah bisa menjalankan PHP. Kita perlu membuat sebuah file dulu. Ya. Oh ya, sebelumnya ada baiknya PHP-nya atau Apache-nya di restart dulu. Service web servernya di restart terlebih dahulu. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan membuat script untuk ngetes PHP-nya. Ya. Kemudian kita buka browser di IP yang sama, kemudian nama filenya adalah php info.php. Ya, berarti sekarang Apache dan PHP-nya sudah bersinergi. Web servernya sudah support dengan script PHP. Nah, kemudian untuk memudahkan kita membuat database, ya, kita bisa menggunakan bantuan program PHP MyAdmin. Jadi sebenarnya boleh dibilang dia adalah CMS PHP MyAdmin. Ya, kita bisa langsung instalasi. Kita pilih Apache 2. Oke. Instalasi PHP MyAdmin akan ada beberapa pertanyaan perlu kita jawab. Di antaranya ini, apakah akan menggunakan konfigurasi umum? Ya, kita pilih yes aja.
Kemudian kita beri password untuk user PHP MyAdmin di database ya, di MySQL atau di MariaDB-nya. Kita samakan dengan password yang lain. Kita buka lagi, arahkan ke IP yang sama. Ya, 56.13 PHP MyAdmin. Ya. Nah, sampai di sini berarti kalau mau masuk ke konsol database-nya, semua orang harus login dan memberikan password. Jadi tidak langsung kebuka itu isi database-nya. Jadi sedikit banyak lebih aman.